Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda man dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang awqatus shalah, waktu masuknya sholat. Sekarang kita lanjut membahas tentang faslun fil ijtihadi fil waqti. Pasal tentang bagaimana caranya berijtihad menentukan masuknya waktu sholat. Dikatakan oleh ulama, biasanya di kitab-kitab ada 6, berarti 6 cara untuk berijtihad. Maksudnya berijtihad di sini ketika kita nggak bisa melihat tanda yang kemarin nih, kayak apa? Munculnya warna merah, ini nggak kelihatan semua, kayak mendung atau ente di dalam rumah nggak bisa keluar, dikunci. Terus ente harus memutuskan waktu sholat, caranya bagaimana gitu. Maka dikatakan di sini waman jahilal wakta, dan siapa orangnya yang tidak tahu sudah masuknya waktu atau belum, nggak tahu nih bagaimana nih udah masuk waktu atau belum, dia nggak tahu tentang waktu sholat. Seperti mamanya waktunya apa? Mendung, atau dia ditahan di penjara, atau dia terkunci di dalam rumah. Akhoda bi khabarin thiqatin. Yang pertama, wajib dia untuk mengambil berita dari orang yang terpercaya. Jadi pertama caranya gimana kalau maunya kok mendung? Ente cari orang yang bisa dipercaya. Maksudnya dipercaya itu maksudnya orang itu punya ilmu. Yukhbiru an ilmin, yang dia bisa memberitakan kepada kamu tentang waktunya sholat dengan ilmunya. Artinya ente kan sedang kebingungan nih mau nentuin waktu. Ente nyari orang yang kamu cari nggak boleh orang yang nggak tahu juga gitu loh. Ente tahu waktu sholat nggak? Menurut saya, kira-kira saya itu kira-kira juga, nggak boleh. Harus orang yang kamu cari orang yang punya ilmu untuk bisa menentukan waktunya sholat. Artinya namanya begini, sebelum mendung tadi saya udah ngelihat masuknya waktu gitu loh. Berarti dia nggak kira pasti gitu loh. Jadi berita yang dia sampaikan berita yang pasti, bukan berita yang kira-kira. Maka yang pertama harus cari orang yang begitu gitu loh. Nggak boleh cari orang yang lain, nggak boleh. Pertama harus nyari dulu orang yang betul-betul tahu waktunya sholat ini sudah masuk atau belum masuk.
yang dia bisa mutusin pakai ilmunya. Terus yang kedua, au adzanin muadzinin wahidin, atau adzannya seorang muadzin. Yang kamu tahu muadzin ini kalau adzan nggak pernah meleset. Ente mendung, tapi ente tahu nih di masjid ini kalau adzan selalu pas, nggak pernah dia meleset waktunya. Maka ketika kamu nggak nemu orang untuk ditanya yang jelas tahu, ini bisa pakai cara yang kedua, yaitu menunggu azannya seseorang. Artinya di masjid ini setiap waktu selalu azan dengan cara yang pas. Nanti kenal orangnya, oh si muadzinnya si anu, jelas tahu ilmunya, gitu loh. Bukan, oh ini yang ada anak kecil, loh, ini kan nggak jelas, gitu loh maksudnya. Musolanya lagi belajar untuk belajar azan, nah ini kan nggak bisa pakai. Tapi dia tahu benar nih orang yang azan ini orang yang alim, orang yang memang dia menjaga waktu. Maka ketika dia azan, boleh ente jadikan patokan masuknya waktu sholat. Terus kalau azan nggak ada gimana? Orang yang ditanya nggak ada, azan nggak ada. Terus cara yang ketiga, au siyahidikin mujarrab, menunggu atau menggunakan jeritannya ayam yang terlatih, atau burung yang terlatih, atau hewan yang terlatih. Artinya kamu sudah hafal nih, setiap berbulan-bulan kamu cermati, ini ayam kalau pas duhur azan apa bunyi, gitu loh. Besok ente cermati ayam pas duhur bunyi, cermati lagi bunyi, sampai berbulan-bulan ini ayam selalu bunyi tepat waktu. Maka itu boleh kamu jadikan patokan untuk waktunya sholat ketika tidak bisa menemukan orang dan azan. Kalau ini ada, ini nggak boleh pakai yang lain, maksudnya loh. Jadi ketika ini nggak ada, baru ini boleh pakai yang lain. Urut, gitu loh. Nah, kalau ente artinya bisa menentukan sendiri. Pertama, ente harus menentukan sendiri. Kalau ente bisa menentukan sendiri, maka ente nggak boleh percaya kepada orang lain. Masalah kan ente nggak bisa mutusin sendiri gimana, maka ente bisa bertanya kepada orang lain yang berilmu. Kalau nggak ada, maka nunggu azan yang terpercaya. Terus nggak ada lagi azan, maka bisa pakai suaranya hewan yang terlatih. Hewan yang terlatih ini bisa pakai, kalau sekarang bisa pakai alarm, bisa pakai asal baterainya nggak habis, maksudnya loh. Tiba-tiba yang ngandelin ini bunyi-bunyi, mati, jamnya mati, listriknya mati, gitu. Kalau ayam kan ini masalah masih hidup, masih ada. Atau kalau ayam itu nggak ada,
Maka fa'in lam yajid, nggak kamu temukan juga, maka baru kamu ijtihada, kamu berijtihad gitu loh. Kalau tadi udah jelas tuh, namanya ada apa, orang yang ditanya, ada suara muadzin, ada kebiasaannya apa, hewan. Kalau ini nggak ada lagi, baru kamu berijtihad. Apa cara ijtihad yang pertama? Biqiraati au khirfatin, dengan bacaan atau bekerja. Bacaan itu begini, saya biasanya kalau habis baca 1 juz masuk waktu sholat. Di hari-hari yang terang nih, ini terbiasa kalau saya pagi itu biasanya baca surat atau Quran 1 juz. Selesai 1 juz saya masuk waktu duhur. Atau paginya kamu biasa ngerjain apa kegiatan kamu? Selesai kegiatan kamu duduk sambil nunggu waktu duhur, kamu ngaji. Selesai ngaji 1 juz biasanya masuk waktu duhur. Maka kebiasaan ngaji ini bisa dipakai patokan gitu loh. Karena keadaannya mendung, maka pokoknya kalau saya ngaji 1 juz, setelah saya ngerjain ini, ngaji 1 juz biasanya masuk duhur. Atau saya biasanya tasbihan 1000 kali atau 10.000 kali, setelah itu masuk waktu duhur. Ini bacaan ini bisa dipakai untuk ijtihad, patokan. Atau pekerjaan, kayak contohnya saya kalau pagi biasanya macul dari rumah, saya habis sarapan keluar, kalau saya udah macul keliling muter biasanya zuhur gitu loh. Itu bisa juga untuk patokan. Atau ente biasanya ngojek atau beca, saya kalau sudah keliling selesai biasanya duhur, maka itu juga bisa untuk patokan. Atau kamu jahit, saya kalau sudah jahit dapat 2 orang, 3 baju, 4 baju biasanya duhur, maka itu ijtihad cara yang lain lagi gitu loh. Jadi bisa pakai bacaan, bisa pakai pekerjaan. Atau nahwi dzalik, atau yang seumpama itu. Umpamanya ente dengar suara tukang bakso. Ini tukang bakso ini kalau jam segini biasanya lewat. Dan ente sudah pelajari selama berbulan-bulan gitu loh. Ini nggak pernah salah nih gitu loh. Kalau jam segini dia lewat berarti sudah duhur. Atau tukang apa lewat, biasanya sudah duhur. Atau tetangga kamu pulang, si fulan kalau pulang pas jamnya makan siang gitu loh. Berarti kalau dia pulang, udah duhur nih, itu maksudnya. Walaupun kamu nggak ketemu orang yang ditanya, nggak ketemu azan, nggak ketemu hewan, nggak ketemu, tapi bisa kamu pakai patokan tadi gitu loh. Namanya itu apa? Ijtihad. Kamu nggak boleh ijtihad sebelum tadi itu nggak ada semua gitu loh.
Terus wa yutakhayyarul a'ma baina taqlidi thiqah, dan boleh memilih bagi orang yang buta antara taklid kepada orang yang terpercaya wal ijtihad, atau dia berijtihad sendiri. Kalau orang yang buta kan memang setiap waktu mendung terus bagi dia. Dia nggak bisa lihat matahari kan, sama kayak mendung terus. Jadi setiap waktu dia, caranya untuk nentuin sholat bagaimana? Ya dia tiap waktu bisa nanya sama orang yang terpercaya. Artinya, oh dia kenal nih ada kiai atau ulama atau orang yang memang dia percaya. Kalau dia ini orang yang ngerti tentang waktunya sholat. Jadi tiap hari dia nanya, udah masuk waktu belum? Oh, udah, boleh. Atau dia bisa berijtihad. Kenapa? Karena dia nggak mampu di dalam berbagai hal, kasus-kasus yang lainnya. Terus setelah kamu berijtihad, kamu nentuin waktu sholat, kamu udah nggak ketemu yang ditanya, nggak ada yang azan, nggak ada yang mati jam, kamu ya mati namanya. Terus kamu berijtihad, kalau saya langsung sholat aja gimana? Nggak boleh, nggak sah sholat kamu tanpa berijtihad. Ini nggak ada nggak ada tanda apa-apa, sulit, udah saya sholat aja lah, nggak sah. Harus kamu ijtihad dengan cara apapun gitu loh, untuk bisa nentuin, memastikan sudah masuknya waktu. Lah, andai fa in tayakona sholatahu qoblal waqti qadhaha. Kalau kamu kok yakin setelah kamu sholat, saya berijtihad umumnya pakai ayam, atau berijtihad pakai tukang bakso, atau ijtihad pakai tetangga saya yang pulang kerja, atau ijtihad, begitu itu kok matahari awannya hilang, matahari muncul, belum masuk waktu zuhur. Berarti sholat kamu sah nggak tadi? Nggak sah. Atau begitu mataharinya keluar, udah masuk waktu asar. Waduh, ternyata udah asar. Jadi saya tadi sholat sudah masuk waktu asar, maka kamu harus qadha. Lah, sholat yang tadi gimana? Sholat zuhur yang tadi gimana? Hitungannya gimana maksudnya? Ya kalau kamu harus qadha ya nggak salah. Sholat zuhur yang tadi, kalau kamu punya qadha sholat yang belum dulu maka terhitung qadha itu. Jadi untuk qadha sholat yang, kalau kamu nggak punya qadha yang lainnya, terhitung sholat sunnah mutlak gitu. Nah kalau kamu kok begitu awannya muncul, ternyata pas masih waktunya zuhur, gimana? Ya udah saman berarti, berarti pas. Ijtihad saya pas gitu loh. Jadi kalau kamu kok ijtihadnya tadi sebelum masuk waktunya zuhur kamu udah sholat, maka sholat zuhur kamu dihitung sebagai qadha-nya zuhur yang kamu belum pernah tinggalkan. Jadi kamu nggak usah qadha, tinggal nunggu waktu masuk zuhur terus sholat gitu kan. Jadi nggak usah qadha, yang tadi terhitung untuk bayar qadha sholat yang dulu. Nah kalau sudah masuk waktunya ataunya asar, berarti kamu harus
Qadha. Ya kan? Lah, sholat yang tadi dihitung tadi untuk qadha atau sholat sunnah mutlak. Kok begitu awannya hilang pas di zuhur, ya berarti beres. Berarti ijtihad kamu benar berarti. Wa yustahabbu al-mubadaratu biqadha'il faitati. Dan disunahkan bersegera dengan mengqadha salat yang luput. Nah, sekarang bicara tentang cara qadha'nya. Cara qadha'nya bagaimana? Cara qadha' itu ada dua. Ada cara qadha' yang harus bersegera. Ada cara qadha' yang kamu boleh tunda entar-entaran gitu. Qadha yang bersegera, yang qadha-nya itu nggak ada udzur, artinya nggak ada alasan yang membolehkan kamu nggak sholat, tiba-tiba kamu nggak sholat, sengaja ditinggalkan, maka qadha-nya itu harus bersegera. Kalau nggak, dosa kamu kayak argo taksi, jalan terus dosanya itu, selama belum dikerjakan dosa terus, dosanya jalan terus. Beda sama qadha yang qadha-nya itu ada uzur, kayak apa? Lupa, tiduran. Sakit kenapa? Sholat. Jadi uzurnya karena tidur atau lupa. Maka tidur atau lupa itu nggak menyebabkan kamu dosa karena nggak meninggalkan sholat. Qadha, tapi qadha-nya nggak harus segera, maksudnya boleh qadha-nya entar-entaran, yang penting sebelum kamu mati qadha. Karena qadha yang begitu bukan qadha yang mendatangkan argo taksi tadi gitu loh. Beda sama qadha yang kamu ninggalnya sengaja, maka itu harus segera dibayar. Dan kamu nggak boleh ngerjain sholat sunnah sebelum bayar yang qadha. Sunnah kamu nggak ada yang sah itu. Kayak kerja gitu, begitu masuk zuhur, dulu nanggung nih kerja nih, saking jadi lupa dia masuk waktu zuhur, kalau udah ada azan asar lagi, berarti kan meninggalkannya dengan sengaja itu kan? Gitu. Kalau lupa, udzur. Lupa itu apa? Lupa itu lupanya dengan bukan mengerjakan hal yang sia-sia, kayak main gaple sampai lupa waktu nanggung nih, kita lagi gium nih. Itu nggak terhitung uzur. Ininya alamati biar musim, karena mau berangkat harus dikerjakan gitu, itu boleh. Ya uzur tadi kayak apa? Ada uzur yang seperti nolongin orang di jalan. Orang ini mau mati atau mau kecebur kali. Kalau kamu nggak nolongin, mati. Kalau kamu tolongin, waktunya habis. Habis. Jadi gimana? Ya wajib nolongin kamu gitu loh. Urusan nyawa masalah. Nanti qadha-nya karena adanya uzur gitu loh. Jadi uzur yang begitu, uzur yang tidak menyebabkan adanya dosa. Beda sama tadi yang uzurnya uzur gaple, itu namanya lupanya lupa yang nggak ada maaf, maksudnya nggak ada toleransi dari agama. Catur. Lah kalau kerja kan berkaitan sama tanggung jawab, nafkah gitu loh. Ini kalau saya nggak kerjakan, orang lain nggak ada yang kerja. Walaupun awalnya ditunda itu. Walaupun awalnya. Lah kalau dari awalnya ditunda, kemarin ada kan waktu apa? Ikhtiar kan?
Ada waktu afdol, waktu fadilah, waktu ikhtiar gitu kan. Jadi kamu kan memang diperbolehkan untuk menunda gitu kan. Begitu kamu tunda, nggak taunya ada sesuatu yang emergensi yang nggak bisa ditinggalkan. Kalau tahu ini akan datang, saya tadi sholat dulu gitu loh. Maka kamu wajib qadha. Jadi qadhanya ada ampunan. Sama kayak orang yang haid tadi. Kalau tahu akan datang haid, dia kan akan sholat. Gitu masuk waktu langsung sholat. Jadi ada qadha itu ada yang wajib bersegera, ada yang boleh ditunda. Nah, disunahkan kalau kamu mengqadha sholat itu sunahnya mensegerakan qadha yang kamu bisa menunda. Sunahnya mensegerakan. Kalau yang qadhanya Harus disegerakan. maka wajib, bukan sunnah. Kalau kamu nggak segerakan hukumnya haram, dosa gitu loh. Tapi kalau qadhanya ini bisa ditunda, sunnah kamu mensegerakan. Kalau kamu kok segerakan dapat pahala kamu. Nah, ketika kamu mensegerakan wa taqdimuha alal hadirah allati la yakhafu fautaha wa in khafa fawatal jama'ati fiha. Dan disunahkan mendahulukan sholat yang luput atas sholat yang hadir. Kalau saya mau qadha, mana dulu nih? Ini saya ketinggalan duhur, asar dulu atau duhur dulu? Saya mau qadha duhur, mau qadha duhur di waktu asar. Saya mau asar dulu atau duhur dulu? Sunnahnya duhur dulu baru asar. Kalau kamu nggak khawatir habisnya waktu asar. Beda kalau kamu begitu kamu tidur sebelum zuhur, kamu tidur, bangun tidur 5:30. Ini kalau saya zuhur dulu, asarnya qadha juga, ya berarti asar duluan, baru nanti qadha zuhur, biar nggak qadha dua-duanya gitu. Tapi kalau kamu kok bangunnya masih 4:30, berarti masih bisa panjang, makanya dikerjain apa? Zuhur dulu baru asar. Walaupun ia khawatir tertinggal jamaah dalam sholat. Ini kalau saya asar dulu, zuhur dulu, ini ada orang jamaah asar, saya nggak kebagian jamaah, milih mana? Milih itu qadha dulu. Sunnah. Ini qadha sunnah, bukan wajib. Kan sunnahnya mendahulukan, mempercepat qadha yang ada udzur. Padahal kan boleh ditunda gitu. Boleh ditunda. Karena dipercepat mendapat kesunahan. Kalau saya kerjakan sunnah ini, saya ketinggalan jamaah, nggak apa-apa. Karena dapat sunnah yang di sini. Kenapa kok begitu? Karena ada dua pendapat ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat harus urut. Kalau nggak urut nggak sah. Kalau kamu asar dulu baru zuhur, kata Imam Hanifah nggak sah sholat kamu.
Jadi sholat harus urut. Kata Imam Ahmad, sholat harus berjamaah. Kalau enggak berjamaah, sholatnya sah tapi berdosa. Jadi orang yang sholat sendiri, sholatnya sah tapi hukumnya dosa, maksiat. Kata Imam Hanifah, dia enggak pakai pendapat tentang jamaah, tapi pakai pendapat tentang urutnya sholat. Urutnya sholat kata dia, kalau kamu enggak urut sholat, enggak sah sholatnya. Lah, nggak sah sama sah tapi haram, milih mana kamu? Itu apa namanya? Kamu lebih khawatir yang mana? Lah nggak sah, gitu loh. Kalau saya berjamaah, saya ikut pendapatnya Imam Ahmad yang mendapat kebaikan berjamaah. Tapi saya meninggalkan urutan sholat yang kata Imam Abu Hanifah itu menyebabkan nggak sah. Jadi walaupun Imam Syafi'i nggak pakai keduanya. Imam Syafi'i itu mau duluin asar boleh, mau jamaah dulu boleh, itu Imam Syafi'i. Tapi dalam bicara kesunahan, ente lebih memilih ikut pendapat Imam Abu Hanifah agar umpama Imam Abu Hanifah itu benar, sholat kamu sah, gitu loh maksudnya. Kan bicara apa ini? Sunnah. Kan tadi sholatnya boleh diqadha kapan saja. Yang penting kamu belum mati, gitu kan? Karena kalau kamu nggak qadha sekarang juga, kamu nggak berdosa. Tapi kalau kamu inisiatif mengqadha, kamu dapat pahala sunnah. Lah cara ngodoknya bagaimana? Dulukan sholat yang mau kamu qadha, baru sholat yang hadir, yang ada waktunya. Kenapa? Karena urutan sholat itu menyebabkan sahnya sholat menurut Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i apa? Sunnah, bukan wajib. Imam Hanifah wajib, nggak urut nggak sah sholatnya. Imam Syafi'i sunnah, gitu loh. Hah? Iyalah, yang namanya ibadah itu yang terbaik, yang nggak ada khilaf. Jadi ibadah yang terbaik itu yang nggak ada khilaf. Oh, imam ini setuju, kerjakan. Tapi kalau ini kok khilaf, ini boleh nggak sholat? Boleh ikut imam ini, tapi nggak terbaik, gitu loh. Yang terbaik kalau kamu ikut caranya sholat yang itu nggak diperselisihkan. Makanya ketika kamu mau ibadah, maka cari mana cara sholat, cara ibadah yang ulama nggak berselisih. Kayak tadi berakidah dengan nazar, itu ulama nggak berselisih, gitu loh. Maka cara yang terbaik itu. Begitupun ini, nanti mau sholat qadha, yang terbaik gimana? Dulukan sholat yang di qadha, baru sholat yang hadir. Kenapa? Karena ada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan nggak sah sholatnya kalau nggak tartib, gitu loh. Nyambung kan? Jadi yang terbaik yang seperti itu cara ibadah. Jangan sampai kita boleh aja, Syafi'i kan sunnah, mau asar dulu boleh, mau zuhur boleh. Tapi kalau pas kamu ikut nanti dijebak dengan pendapat Imam Hanifah, kok yang benar Imam Hanifah, jadi sholat kamu nggak sah jadinya. Lah biar mengantisipasi itu, sunnahnya dapat Imam Syafi'i, wajibnya dapat Imam Abu Hanifah, maka dahulukan sholat qadha-nya baru sholat adaannya. Wa yajibul mubadaratu bil faitati in fatathu bi ghairi udrin. Dan wajib bersegera dengan mengqadha. Ini kan wajib bersegera. Kalau tadi sunnah bersegera.
wajib bersegera dengan mengqadha sholat yang udah kelewat jika sholat itu luputnya atau kelewatnya dari keadaan yang tanpa udzur. Kalau tanpa udzur kemudian kamu mau sholat, maka wajib bersegera, udah nggak bisa ditunda gitu loh. Kok kamu waktunya mau qadhanya zuhur tapi waktunya isya, wajib zuhur dulu baru isya gitu maksudnya. Kok yang kamu tinggalkan kok 5 sholat, ya wajib subuh dulu, zuhur, asar. Dari subuh pertama. Bertanya dari subuh. Iya, kalau urusannya pada hari itu, nanti mau ikutnya sesuai mau zuhur dulu boleh akhirnya subuh, atau mau subuh dulu akhirnya isya. Jadi harus bersegera. Kalau enggak bagaimana? Dia harus menghabiskan sisa waktunya hanya untuk mengqadha semua yang sholatnya dia tinggalkan. Semua waktunya harus dipakai untuk qadha. Kecuali untuk cari nafkah. Terus untuk makan, untuk minum, untuk menghidupi dirinya, kecuali itu tidur. Selebihnya qadha. Sudah nggak ada pekerjaan lain, nggak ada sunnah, nggak ada sunnah, nggak ada apa. Pokoknya kamu sudah selesai kerja yang wajib, qadha. Selesai kamu ngerjain qadha. Di sini qadha semua, nggak ada kerjaan yang selagi itu urusannya meninggalkan yang tanpa udzur. Nah, repotnya yang tanpa udzur, saya nggak tahu hitungannya. Ente nggak sholat berapa hari itu, lupa saya, saking banyaknya sampai jadi mulai lupa. akil balik gitu. Lah, gimana caranya? Buat yang nggak ingat gitu. Jadi tiap hari lah kodok terus. Lah, berapa lama? Sampai mati. Enggak. Artinya begini, saya dulu pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Berapa lama? Ya kamu kalkulasi kira-kira ada nggak 20 tahun kamu ninggalin? Oh, nggak ada, Bib. Kelamaan 20 tahun. 30 tahun. Hah? Lebih banyak tuh. Enggak. Mau 20 kelamaan, 30 tahun gimana sih? Tapi satu kali qadha satu waktu, maksudnya sehari itu satu kali qadhanya gitu. Jadi misalnya zuhur sering ketinggalan, setelah sholat zuhur wajib, berarti kita qadha untuk yang satu aja, atau dua kali qadha, sholat zuhur atau 3 kali qadha. Nggak ada waktu lain yang bisa tersisa untuk kamu kerjakan yang lain qadha. Jadi kalau mau ikuti begini, ya kamu waktu kamu sisanya hanya untuk kerjain yang qadha tadi. Kok kamu 10 tahun lah gitu kan. Nah, tadi 20 tahun, oh kelamaan, Bib. Berapa tahun? 10 tahun. Kelamaan. Artinya kamu inget, saya dulu itu cuma sekian tahun doang kayaknya, enggak. Setelah itu saya rajin sholat gitu loh. Jadi sampai kamu yakin 3 tahun, iya 3 tahun saya mantep dah itu 3 tahun. Kalau sudah mantep 3 tahun, maka 3 tahun wajib kamu qadha gitu loh. Bukan, ya pokoknya ya seumur hidup qadha, kan nggak jelas kalau begitu kan.
Artinya, hah? Pasti. Gitu. Sama dengan puasa. Nanti kok dulu saya pernah nilai puasa, kira-kira berapa tahun ini nggak berpuasa gitu. Oh, Ramadan ini ya 3 Ramadan dah tuh saya nggak puasa. Setelah itu saya rajin puasa lagi tuh ya 3 Ramadan wajib di Allah. Jadi sampai berapa kamu yakinnya gitu loh. Makanya kok 20 tahun, enggak sampai 20 tahun Beb. Saya mulai kawin itu sudah mulai rajin sholat gitu loh. Tapi belum saya qadha. Jadi mulai balik dah ya berarti. Nah, mulai balik saya udah nggak pernah sholat Beb. Nah, sampai kapan? Ya sampai 40 tahun, ya hitung aja umpamanya. Berarti 15 ke 40, berarti berapa? 25 tahun. Ya sudah, nanti qadha selama 25 tahun. Oh, nanti aja, tapi kalau mati saya fidyain, nggak sah. Karena masih punya waktu untuk Untuk qadha. Beda kalau nanti kamu nggak sempet lagi, nah sisanya difidyain kalau pakai pendapat yang membolehkan fidyah. Imam Syafi'i mah nggak boleh. Enggak. Nah, itu loh. Jadi kalau urusan sholat wajib di qadha. Syukur adaan, bangun lagi, syukur lagi, syukur lagi, sampai Asal doanya sekali waktu dua tuh dua semua rata-rata semua gitu. Iya begitu nih. Saya pakai pertanyaan saya begitu. Ya biar kamu nggak susah ngitungnya gimana, yang gampang aja buat kamu. Ya sekarang kalau 25 tahun sehari kan berarti 5 waktu. Nih ya 5 waktu habis sholat zuhur adaan, terus kita kerja lagi 1 waktu kan, baru satu kan. Nah, ya salah udah dah segitu gitu kan. Berarti kan kita 25 tahun lagi ke depan. Iya kalau satu-satu. Ini kalau satu-satu kan 25 tahun lagi ke depan kita berkodok. Iya. Iya. Makanya habis sholat adaan, sholat kodok zuhur masih ada waktu nih, belum masuk asar. Kodok lagi. Sampai asar ya. Iya sampai begitu mau masuk asar lu bertindak kodok zuhurnya gitu. Bisa lah, udah itu dari dari zuhur ke asar kan lumayan. Selagi waktu itu nggak mengganggu waktu kamu untuk cari duit. Udah jelas nggak ada yang nelpon nih. Ini nggak ada telepon dia nggak keluar dari kamar. Ya Allah gimana ini? Ya mendingan foto aja kita. Begitu. Iya, artinya dihitung biar selama itu bisa selesai semua maksudnya. Jadi itu kan waktunya jadi kan bisa berkurang gitu. Dan qadha itu nggak harus kamu sendiri, bisa berjamaah. Jadi kalau kamu kok lihat, iya kamu lihat ada orang berjamaah, kamu bisa sholat nih. Kita niatnya qadha, iya bermakmum qadha. Berarti kamu dapat pahala jamaah kan? Jadi kita ngambil pahala berjamaah. Nanti udah sholat berjamaah adaan. Ada orang sholat mau jamaah, ini ikut lagi, tapi niatnya qadha, boleh. Nah, kalau 25 tahun kita tinggalin sholat, kalau qadhanya cuma 1 waktu, habis zuhur adaan, ya 25 tahun lagi, 25 tahun ke depan lagi baru selesai. Iya. Kalau cuma kan celengannya banyak udah. Kalau 2 kali ya berarti separuhnya. Kalau 3 kali ya sepertiganya. Itu aja. Saya ini PR-nya 25 tahun. Saya pengen 5 tahun selesai. Berarti sehari 5 kali. Gitu aja ngitungnya, gitu loh. Hah? Terus faslun fi sholati muharramati min haitsul waktu. Sholat yang diharamkan dari segi waktunya. Di sholat itu ada sholat yang diharamkan dari segi waktunya dan segi
perbuatannya. Karena telah melakukan sesuatu, kamu nggak boleh sholat lagi. Atau karena waktu itu kamu nggak boleh sholat. Maka tahrumu sholat, diharamkan sholat. Yang seperti apa sholat yang diharamkan? Yaitu sholat yang tidak memiliki sebab, atau yang memiliki sebab yang setelahnya di sholat sunnah itu ada 3 macam. Sholat yang niatnya atau sababnya sholat itu datang sebelumnya. Yang kedua, sholat yang sebabnya datangnya bersamaan dengan sholatnya. Sholat yang sebabnya datangnya setelahnya. Contohnya sholat yang sebabnya datang sebelumnya apa? Sholat sunnah wudhu. Ente wudhu dulu, terus sholat sunnah. Berarti sebabnya ente sholat datang sebelumnya. Ente masuk masjid, terus sholat sunnah, namanya apa? Tahiyatul. Berarti sababnya duluan, masuk masjid dulu baru sholat. Ada sholat apa namanya, sholat hajat, itu sholatnya hajatnya duluan baru sholat. Beda sama istikharah. Kalau istikharah sholatnya duluan baru buka Qur'annya belakangan. Kan istikharah sunahnya apa? Buka Quran kan? Itu bukanya setelah sholat apa sebelum sholat? Berarti sebabnya belakangan, bukan sebabnya duluan. Atau sholat sunnah ihram. Kalau kamu umroh mau pakai baju ihram, kamu sholat sunnah dulu baru pakai baju, berarti sebabnya belakangan. Nah, sholat sunnah yang diharamkan di sini, sholat sunnah yang sebabnya belakangan, yang nggak boleh dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Bukan sholat sunnah yang sebabnya duluan. Kalau itu nggak dilarang, kapan aja nggak dilarang. Atau sholat sunnah yang apa? Sebabnya yang nggak ada sebabnya, kayak sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah yang nggak diharamkan dikerjakan di waktu itu sholat sunnah yang sebabnya datang duluan, sebelumnya. Nah, kalau sholat sunnah yang datangnya sebabnya bersamaan, contohnya apa? Gerhana. Bersamaan gerhananya datang, bersamaan kamunya sholat, gitu loh. Kalau gerhananya udah hilang, udah nggak bisa, gitu loh. Duluan yang nggak bisa, belakangan nggak bisa. Jadi bersamaan waktu gerhana, bersamaan kamu, jadi sababnya bersamaan dengan sholatnya. Jadi ada sholat yang bersamaan dengan sebab, ada yang duluan, ada yang sebelumnya, ada yang nggak punya sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu Ya sholat sunnah doang udah pokoknya. Kayak ini badiah qobliyah itu mutlak. Bukan dong, itu kan itu sholat sunnah rawatib namanya. Ya. Kalau sholat sunnah mutlak, terus ininya apa namanya, niatnya? Ya sunnah doang. Usul sunnah ta'ala. Iya, iya. Jadi kamu mau ngisi waktu kamu daripada main gaplek. Sholat sunnah. Sholat aja udah dua. Iya. Ini sunnah mutlak namanya. Misalnya mengerjakan misalnya baru masuk setelah wudhu, masuk masjid, sholat wudhu, terus sholat tahiyatul masjid, terus sholat sunnah itu sebelum masuk waktu ajannya gitu lah, gitu.
mutlaknya. Iya boleh, nggak masalah. Sambil nunggu ajan gitu ya. Nanti mau zikir boleh, mau etikaf boleh, mau sholat sunnah mutlak boleh, mau 10 kali kayak mau 20 kali, kayak sholat awabin kan mutlak gitu kan. Maka diharamkan sholat di mana nih? Fi ghairi haramin Makkah, selain di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram nggak ada yang haram, mau apa saja boleh. Sholat sunnah apa aja. Apa artinya di waktu kapan saja ini boleh sholat, mau habis asar, mau habis subuh, mau, karena kebanyakan sholat yang dilarang ini sholat yang waktunya itu biasanya dikerjakan oleh orang-orang kafir untuk ibadah, kayak matahari terbit orang Cina anduk-anduk, maka kamu dilarang sholat. Terbenamnya matahari, ada orang yang sholat kafir, kamu dilarang sholat. Makanya tata cara sholat kita itu membedai sholat yang lainnya gitu loh, yang waktunya nggak sama dengan yang lainnya, biar kamu nggak dituduh mengikuti cara ibadahnya mereka gitu loh. Makanya diharamkan, ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Maka 3 waktu diantaranya berkaitan dengan waktu tanpa melirik bagi orang yang sholat dan bagi orang yang tidak sholat, dan 2 waktu diantaranya kaitannya dengan pelaksanaan sholat. Artinya orang yang telah melaksanakan sholat tersebut, kamu nggak boleh lagi ngerjain sholat yang lainnya. Makanya kalau ada orang, saya umroh, terus saya mau mikot ke, mikot itu mau niat, mau pakai ihram, maka saya harus memilih tempat kan, entah itu di Masjid Siti Aisyah, entah itu di Bir Ali, entah. Kok saya sholat asar dulu, baru saya mau sholat sunnah umroh, haram hukumnya. Kalau sholat sunnah umroh itu niatnya apa, sebabnya belakangan. Harusnya bagaimana? Sholat sunnah umroh dulu, baru kamu sholat asar, baru pakai ihram. Enggak, artinya setelah sholat sunnah umroh langsung kamu niat ihram, baru habis itu kamu sholat asar gitu loh. Ihramnya ini kan kalian dengan berpakaian ihram ini. Iya, nanti setelah kamu sholat sunnah kamu langsung pakai ihram. Lah setelah itu baru kamu sholat asar. Kalau asar dulu baru pakai ihram, hukumnya haram. Kenapa? Karena sholat sunnahnya dilarang di waktu setelah asar. Ini ada waktunya di sini. Yang pertama apa? Waktu tulu isyamsi, waktu keluarnya, waktu apa? Munculnya matahari. Hatta yartafi'a qadra rumhin, sampai matahari muncul sekitar 1 tombak. 1 tombak itu kalau dari kejauhan. Jadi kamu lihat dari jauh matahari muncul, kalau kamu pegang tombak, kira-kira setinggi 1 tombak. Kira-kiranya berapa? 15 menit. Setelah matahari muncul, kira-kira 15 menit. Kalau sekarang namanya waktu isyraq gitu loh. Di sebelum isyraq nggak boleh. Jadi mulai habis subuh sampai nanti waktu isyraq kamu nggak boleh sholat sunnah gitu.
Jadi waktu yang pertama adalah terbitnya matahari. Waktu terbitnya matahari. Kan terbitnya matahari itu tandanya waktu apa? Terbitnya matahari tandanya waktu apa itu? Ya subuh dong. Matahari terbitnya waktunya subuh, waktunya apa tandanya? Apa? Artinya fajar. Subuh tandanya apa? Terbitnya fajar lebih. Lah ya itu terbit matahari. Sampai nanti muncul semuanya. Itu habisnya waktu subuh. Lah, dilarangnya sholat sunnah ini dari mulai terbitnya matahari sampai nanti tingginya 1 tombak. Yang kedua, wa waqtal istiwa illa yaumal jum'ah, dan waktu istiwa kecuali hari Jumat, hatta tazula. Waktu istiwa waktu matahari di tengah-tengah pas. Itu diharamkan sholat sunnah. Sunnah tadi itu maksudnya iya. Lah, matahari di tengah itu waktunya berapa menit? 60 menit. 1 jam. Matahari apa di tengah 1 jam? Matahari di tengah paling 5 detik. 5 detik. Iya dong. Sedikit doang. Lihat kan tengah harus geser kan dia. Pas di tengah itu haram gitu loh. Haramnya apa? Takbiratul ihram, memulai sholatnya pas di waktu itu gitu loh. Dia tunggu 5 detik aja baru boleh. Kalau ini apa? Oh ini pas zawal, pas tengah nih. Ya jangan dulu. Nunggu geser. Kalau ini tinggal ukurannya detik, baru kamu boleh sholat. Kecuali hari Jumat. Kalau Jumat nggak ada larangan walaupun dia di tengah. Terus wa waqtal isfirar, dan waktu menguningnya matahari, hatta taghruba, sampai dia tenggelam. Wa ba'da, dan setelah sholat, wa ba'da sholati subhi. Kalau waktu ba'da sholati subhi ini berkaitan bukan waktunya tapi setelah sholatnya. Hatta tatlu'a, sampai matahari terbit. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah orang itu sholat asar. Hatta taghruba, sampai dia tenggelamnya matahari. Kayak gini namanya subuh jam berapa? Sekarang 4 gitu. Hah? 5 kurang seperempat. Ente sholat subuh 5:30 omong. 5:30 ente sholat sunnah qobliyah boleh nggak? Boleh. Hah? Nah, 5:30 boleh kan? Tapi kalau ente jam 5 sholat subuh, setelah sholat subuh ini nggak boleh sunnah lagi. Nggak boleh sholat lagi. Nggak boleh. Padahal kalau ente belum sholat, itu boleh untuk sholat sunnah gitu loh. Waktunya itu boleh kamu sholat sunnah.
Tapi gara-gara kamu sudah sholat subuh, kamu nggak boleh lagi sampai nanti munculnya matahari. Nah, kalau sebelumnya subuh, sebelum subuh, boleh nggak? Ulama khilaf. Boleh, tapi ada yang mengatakan nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Kau beli aja berarti gitu ya. Jadi setelah azan nih, ini boleh sholat sunnah kan, tapi nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Tapi qobliyahnya cuma 2 rakaat. Udah selesai. Walaupun sholat tahiyat masjid nggak boleh juga. Ya itu begitu. Ini belajar dari qobliyah. Nanti ini mau kayak duhur kan qobliyah boleh berapa? 4 rakaat. Walaya rumu, dan tidak diharamkan sholat malahu sababun ghairo mutaakhirin anha, dan tidak diharamkan dari sholat apa? Sholat yang memiliki sabab yang tidak tertunda darinya. Ini sababnya bukan sabab yang dikerjakan setelah sholat. Seperti apa? Kafaitatin, seperti sholat yang kamu lupa, sholat qadha. Sholat qadha itu sebabnya kapan? Duluan, bukan sebabnya belakangan kan. Maka sholat yang begini tidak diharamkan kamu kerjakan di waktu-waktu tadi gitu loh. Di 5 tadi nih, 3 waktu, 2 pekerjaan. Kalau ini kan nggak pakai pekerjaan. Kalau ini pakai 2 pakai pekerjaan. Setelah kamu sholat subuh sama sholat asar, atau waktunya habis subuh pas di tengah, atau mau matahari tenggelam, maka kamu nggak diharamkan sholat seperti apa? Sholat qadha. Habis subuh qadha boleh? Boleh. Habis asar qadha boleh? Boleh. Walaupun qadha sunnah. Wa sholatil kusuf, dan sholat gerhana. Baik itu matahari maupun gerhana bulan, wal id, ataupun sholat id. Atau sholat istisqa, atau sholat jenazah. Maka semua sholat ini boleh dikerjakan di waktu-waktu tadi. Atau sholat nazar, atau sholat mu'addah, sholat yang diulang, boleh. Wa sunnatil wudhu, sholat sunnah wudhu, boleh. Nanti habis asar, sholat sunnah wudhu, boleh. Habis subuh, sholat sunnah wudhu, boleh. Habis subuh, sholat tahiyatul masjid, boleh. Nah, itu sholat yang sababnya itu duluan. Atau sholat wasajidati tilawah, sujud tilawah, atau sujud syukur, boleh. Nanti habis subuh ngaji ada apa? Ayat sejadah, itu sujud, boleh. Atau habis subuh kok tiba-tiba anak ente lahir, ente sujud, boleh.
In lam yaksid bihi ta'khiraha ilaiha liyusalliyaha fiha. Jika ia tidak bermaksud dengannya menunda sholat hingga waktu yang 5 tersebut supaya ia melakukan sholat di waktu yang 5 tersebut, kecuali kamu sengaja nunda sholatnya nunggu waktu yang 5 datang, maka hukumnya haram. Kayak ente sengaja ini mau baca Quran yang ada sujud sejadahnya, terus ente nunggunya pas sholat subuh, berarti sengaja ini mau bikin gara-gara gitu loh maksudnya. Udah tahu waktu itu nggak boleh sholat, kok ente sholat gitu loh. Saya mau tahiyat masjid, nunggu habis subuh aja, hati-hati kamu jangan bikin gara-gara maksudnya. Nyari kamu nyari Allah melarang kamu sholat di waktu itu, kok ini bikin gara-gara gitu loh. Kecuali kamu nggak sengaja, kok pas masuk, kok pas batal wudhu, kamu wudhu, udah masuk waktu subuh, setelah subuh ya kamu sholat sunnah. Jadi nggak sengaja mencari waktu itu untuk sholat gitu loh. Kalau sengaja, artinya sengaja untuk sholat di waktu itu, maka sholatnya tidak sah. Makanya kayak ulama-ulama dulu ketika dia belum sholat qobliyah subuh, dia qadha qobliyahnya boleh setelah subuh. Niatnya qadha. Iya, tapi kalau masih waktunya subuh ya nggak qadha, ya sholat qobliyah aja. Kalau nggak sengaja gitu loh. Artinya ente begitu ke masjid udah jamaah diri, berarti nggak sempat sholat qobliyah, maka dikerjakan setelah subuh, tapi jangan di masjid. Orang nanya, lu kodok lu gitu. Lagi di mana lo? Emang ada bagian subuh gitu. Ulama Hadramut lebih memilih daripada sholat setelah subuh, mendingan nanti setelah isyraq qadha qobliyah subuh gitu loh bro. Mereka lebih milih itu daripada nyari gara-gara udah tahu nggak boleh sholat kok ente masih sholat aja gitu loh. Mendingan qadhanya nanti waktu duha. Jadi sholat sunnah yang boleh diqadha hanya sholat sunnah qobliyah subuh ya. Kalau sholat sunnah apa aja boleh. Tahajud kamu boleh, duha boleh, asal itu jadi kebiasaan kamu gitu loh. Biasanya kita sholat nih, malam ini ketiduran. Boleh kamu qadha. Sholat qobliyah, ba'diyah boleh diqadha. Taraweh itu kan artinya bisa dikerjakan lebih santai, malah mau sambil duduk boleh, sambil tidur boleh gitu loh. Terus wayahrumu malaha sababun mutaakhirun anha ka sholatil istikharah wa raka'atanil ihram, dan diharamkan sholat yang memiliki sebab yang tertunda dari sholatnya seperti sholat istikharah dan 2 rakaat ihram. Jadi selain 2 ini tidak diharamkan, asal jangan disengaja. Terus wasolatu idza sa'idal khatib al mimbar, dan sholat diharamkan atas orang yang hadir di masjid. Sholat apa? Sholat apabila khotib sudah naik di atas mimbar, maka diharamkan kamu sholat kecuali sholat yang cepat. Illa tahiyatu rakaataini, kecuali hanya sholat tahiyatul masjid.
nggak boleh sholat yang lainnya. Enggak. Oh iya. Dia udah mulai khotib gitu. Iya, udah mulai khotib. Kenapa kok tahiyat boleh disunahkan? Karena seringkali orang itu ke masjid cuma seminggu sekali untuk menghormati masjid, maka dia tahiyat masjid gitu maksudnya. Bukan sholat sunnah qobliyah, bukan, tapi tahiyat masjid. Kalau sholat qobliyahnya haram gitu ya. Kalau khotib udah di atas mimbar. Berdiri lagi. Nah, maksudnya khotib udah di atas mimbar nih. Khotib pertama tuh. Nah, Kita datang masuk ke masjid. Oh, khotib udah di mimbar nih. Kita sholat qobliyah Jumat. nggak ada. Tahiyat doang ada ya. Jumat doang. Jadi qobliyah Jumat tuh haram jadinya. Kalau artinya nggak ada perintah kamu untuk qobliyah. Perintahnya hanya tahiyatul masjid. Masjid doang ya, Bu. Sunahnya. Kalau ente nambah, sholat haram hukumnya. Jadi qobliyah nggak usah haram. Artinya nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Semacam subuh. Dan 2 rakaat ini pun harus yang tercepat. Makanya di antara sholat sunnah semuanya yang paling cepat mana? Ya sholat sunnah ketika khotib naik mimbar. Sholat sunnah tercepat itu. Nah, kamu nggak boleh baca yang panjang. Ruko sekali. Dia rukun-rukun aja. Ya. Walaupun masih boleh baca Kalau surat. sebelum khotib naik mimbar kita sholat. Oh, boleh. Ini apa namanya? Tahiyat masjid, terus baru qobliyah. Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ketika khotib sudah di atas Sudah mimbar. naik. Kamu nggak Hanya boleh. boleh sunat Tahiyat masjid. Kalau sholatnya di dalam masjid, kalau di jalanan masjid bisa juga. Kalau di lapangan ya tahiyat lapangan gitu. Di musola juga boleh. In lam yahsya fawata takbiratil ihram, kecuali kamu khawatir kamu nggak akan dapat takbiratul ihramnya imam, maka ya nggak sunnah lagi tahiyatnya. Ini kalau saya salah sunnah, imam akan takbiratul ihram, saya belum salam, maka ya nggak usah. Mendingan langsung duduk dengerin khotib. Daripada ketika kamu sholat, imam udah takbiratul ihram. Kenapa? Karena khutbahnya cepet. Kalau khutbah di sini, nanti bisa tiduran dulu. Panjangnya maksudnya beda sama khutbah. Zaman itu kan memang khutbah diambil yang rukunnya saja. Kedua dan nggak boleh sholat semua. Ya, khotib pertama tuh enggak boleh sunat itu terus gitu. Nah, kalau khotib sudah naik hanya boleh tahiyatul masjid. Terus pasal tentang azan, ini bab yang akan kita bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana qtarabna wa annana asrabna ala ladha ashrafna fatub taghsil kulli hawba wa tulana aurati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa kulli di mahabba au jiratin au suhba al muslimina ajma'in
Rabbi isma fadlan wujudan manana biktisabi minna bil Mustafa Rasuli Manggobi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal abdi Hidayat tazi suhbi walhamdulillahi Ilbadi wa tanahi Rabbil izzati salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.